Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basit Alam Sori Karim, NIM 190505638 dari kelas PM 5B. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai pemilik usaha jajanan kuliner kaki lima bakso bakar. Boleh diperkenalkan Pak, nama, asal kota, sama usia? Oh iya. Ya saya usia dulu apa? Nama Bapak Kasiman ya. Bapak Kasiman. Ya, dari asal usul apa cuman di sini tempat tinggal? Memang asalnya dari mana Bapak? Dari Wonogiri saya. Oh, Wonogiri. Dari Solo ya, Wonogiri. Ya. Tinggal di Serang tahun berapa? Tahun 90-an. 90-an mulai ke Serang. Iya. Tuh. Usia sekarang? Usia sekitar 50. 50. Memang saya lihat kan dari dulu, sejak bulan kemarin mungkin ke sini, melihat usaha Bapak sepertinya menarik nih buat dijadikan bahan analisis usaha. Iya. Bakso bakar kan. Cuman yang saya perhatikan ramai terus di sini gitu. Mungkin boleh dijelaskan deh usahanya apa, kemudian ciri khas dari usahanya memang apa yang bikin beda dari yang lain. Ya kalau yang saya utamakan itu kan mutu yang jelas. Ya. Dua mutu, terus jelas lokasi lah, ini kan ya strategis ya lokasi. Keduanya kita harus menjaga konsumen supaya kita tetap jalan gimana kan. Oh, begitu. Jadi konsumen juga biar balik lagi ke sini, Iya, beli supaya lagi gitu ya. pembeli itu nyaman kan. Iya. Terus kalau mutu ya kita jaga semampu kita, sebagus mungkin lah gitu minimal di atas rata-rata teman-teman kita yang jualan ya. Itu yang diutamakan minimal ya. Jadi untuk kelanjutannya ke depannya kan jadi kita istilahkan persaingan kan jelas pasti ada ya. Iya. Itu supaya menjaga kestabilan untuk kita usaha. Untuk bisa ngembang kan gitu. Perkembangannya harus ada kan. Jadi cita rasa yang dipertahankan ya. Iya. Memang mulai usahanya sejak tahun berapa ini yang bakso bakar? Ya kurang lebihnya 2016 ya. 2016. Sini ya. Iya. Memang segala sesuatu itu nggak segampang semudah yang kita lihat sekarang kan. Ya. Dari awal perjalanan kita kan sendiri dulu, ya keliling berapa bulan lah. Kita sudah ya dapat tempat di sini, itu pun juga nggak sekaligus langsung rame kan. Kita perlu proses ya berjalan. Awal merintis itu nggak langsung diam di tempat ini. Enggak, jadi sementara 3 bulan itu keliling dulu, Oh, nyari 3 bulan lokasi yang keliling. pas kan. Ya. Ya alhamdulillah dapat tempat di sini ini gitu. Kita ngelolanya supaya ada penambahan konsumen ya, pembeli, pelanggan, kita atur sedemikian rupa supaya kita tetap terjaga semuanya. Kan ini usahanya mulai tahun 2016 ya Pak. Memang sebelumnya sempat juga usaha jualan-jualan yang lain. Sempat malah di perkupangan juga 5 tahun, ikut bos juga mie ayam bakso 5 tahun. Itu prosesnya panjang, saya itu ngejalaninnya dari nol pisan. Buka sendiri mie ayam bakso juga lama, itu cuman tahunnya udah tahun 90-an, sempat mangkal di pasar lama juga sih. Cuman berjalannya dengan waktu itu kan ada respon itu. Kita harus ganti lagi, cari loncatan lagi, mana yang kita kira-kira pas, kita nyaman, ya itu kita teruskan. Kan sebelum usaha ini Bapak udah mencoba bisnis-bisnis lain. Apa yang bikin kepikiran waktu 2016? Saya mau nyoba bakso bakar deh gitu. Yang bikin kepikiran apa? Ya. Perjalanannya begini ya. Jadi saya itu pernah ya campur, udah. Saya sop buah juga. Cuman saya itu belum punya kenyamanan karena kayaknya belum nyatu ya, belum pas, barangkali memang bukan pak saya kan. Ya. Jadi akhirnya begitu ini bakso bakar nongol, baru mulai nih tahun 2016, saya punya berpikir dulu, coba barangkali ini, karena saya udah punya ilmu dulu awalnya kan, udah ilmu bakso kan udah matang ya, udah puluhan tahun. Ya. Jadi saya tinggal ngeracek supaya ada kebersamaan gitu, supaya bakso bakar nih jalan. Awal mula merintis kan masih keliling-keliling ya Pak. Iya. Sendiri berarti dari Iya, ngolah iya. jualin sendiri. Iya benar. Sendiri, jual sendiri kan.
setelah itu baru menemukan lokasi di sini dan Ya. akhirnya menetap. Oh begitu. Iya. Boleh lihat dagangannya Boleh, Pak? boleh lihat aja. Ini Pak, ambil aja video motornya. Iya, juga. Toko ini bagus. Tapi yang uniknya Pak, kenapa nggak pakai gerobak malah lebih milih motor? Ya pertamanya kan simple ya, nggak ribet ya motor tuh. Kalau gerobak kan kadang lokasi ininya kan udah terbatas tempatnya, Oh jadi iya. harus pakai gerobak gitu. Terus kadang kalau gerobak kan pakai payung ini kayak ada beda yang jelas. Ada ciri khas Nah, tersendiri ya. ada sendiri. Iya. Ini kira-kira sehari habis berapa nyetoknya gitu? Nyetok Ya. berapa kemudian kejual berapa? Ya kita minimal punya darah minimal 1.000 lah. 1000 tusuk. Ya kalau syukur-syukur habis ya, kalau masih ya itu memang udah rezekinya segitu ya, kita punya target segitu lah. 1.000 tusuk itu punya target. Kalau bahan untuk pembuatan baksonya Bapak beli sendiri, ngolah sendiri atau beli bahan jadi baksonya? Jadi kalau beli ini bahannya nih, bahan bakunya ya aci, daging, segala macam tuh kan. Kita bawa ke tempat gilingan di Rau kan, ada penggilingan iya. daging. Nah di situ kita giling, jadi adukan kita bawa pulang, kita cetak sendiri. Jadi semuanya kita yang ngatur Oh, semuanya. gitu. Kita nggak beli jadi enggak. Termasuk bumbu-bumbu di dagingnya settingan. juga. Iya semuanya kita sendiri yang ngeracik itu. Berarti cuman nyewa jasa penggilingan aja. Ya itu. Selebihnya usaha sendiri. Semuanya kita yang megang, kita yang handle. Kalau dilihat karyawannya ada 3 nih Pak. Iya. Apa cuman 3 atau ada lagi yang lain? Ya khusus yang ngejual di sini kan 3 ya, untuk kenyamanan supaya pelayanannya maksimal kan. Ya. Kalau yang di rumah ada yang nusukin, yang ngerjain lain ada 2 sih. Ada lagi. Ya. Jadi yang karyawan di sini khusus ngejualin aja. Khusus ngejual aja. Ya, bisa dilihat lagi Bang. Dari 1000 tusuk itu kan paling sedikit ya Pak. Ya. Biasanya pendapatan kotor sehari berapa? Ya kita tinggal ngakulasiin aja. Jadi kalau per tusuk 2.000, kalau 100.000 tusuk kan tinggal ya segitulah. Kalau kita hitung-hitungannya, memang kalau kita ambil bersih, kita ambil 20% lah. Gitu. Dari sekian itu 20% bersih gitu aja. Sisanya untuk ya makan ya segala sesuatunya kan buat anak-anak semuanya gitu. Dan buat modal besoknya lagi gitu. Nah, gitu ya. Kan ini usaha udah berjalan 5 tahun ya Pak. Ya, kurang Jalan lebih. 6 tahun. Kendala yang paling besar yang pernah Bapak hadapi apa? Apakah Yang mungkin jelas kendala yang utama tuh bahan baku kalau lagi naik. Itu Harga, kendala ya? yang utama, harga. Otomatis kita kan harus nahan harga supaya nggak rubah harga, nggak naikkan. Otomatis kita kan merugi dulu. Iya. Karena bahan baku naik, ngejualnya tetap stabil. Itu yang kendala yang paling rada berat di situ. Keduanya kalau udah cuaca hujan nih, oh malamnya cuaca hujan kendala keduanya. Kalau udah hujan habis maghrib apa ukuran jam 8 kan kita tetap, jadi kita merugi jelas. Karena nggak bisa terjual semuanya dagangan. Yang aturan udah kondisi normal kan pembeli juga kondisi hujan, cuaca hujan yang jelas. Itu kendala yang paling itu dua-duanya itu. Tapi ngomong-ngomong hujan nih Pak, aman nggak kira-kira dagangan ini dengan payung kayak gini? Nah, kalau untuk kondisi hujan kita turunin ke ada layar penutup ke belakang. Jadi walaupun ada beli minimal yang bawa mobil kan, Iya. itu bisa, masih teratasi, masih aman, masih jalan. Walaupun keadaan hujan. Iya. Kalau bagi motor kan susah kan. Ya, kendalanya itu aja. Selama merintis dari awal sampai sekarang memang cuman satu cabang aja atau pernah buka cabang lain? Ya kalau pernah sih buka yang di tempat lain, cuman kayaknya memang kondisi kan ini jelas kondisi corona ya. Ya. Waktu ini kan jadi saya belum siap untuk yang lain, yang tempat lain. Itu untuk fokusin sini dulu aja. Ntar lihat perkembangan aja dulu. Jadi utamakan dulu. Ya pernah sempat buka satu dua tempat tuh, tapi hasilnya belum maksimal karena kondisi corona ini jelas.
Kalau yang cabang dari usaha ini pakai motor juga sama? Sama seperti ini juga, sama, semuanya sama. Nah, dari usaha Bapak nih, apa yang menurut Bapak usaha saya lebih baik daripada usaha bakso bakar yang lain? Yang membedakan itu apa kira-kira? Yang jelas kalau yang membedakan sama temen apa orang lain itu jelas kualitas ya. Rasa itu rasa yang jelas, rasa yang membedakan rasa. Tapi kalau saya sepengalaman saya jajan di sini ya Pak, pelayanannya juga cukup cepat gitu, cukup ramah. Apa memang dari Bapak sebagai ownernya ada arahan khusus kepada Khusus, karyawan? jelas itu ada khusus dari untuk anak-anak itu kita benar-benar kita setting, kita rencanakan supaya semuanya nyaman ya, pembeli nyaman, kita juga rasanya nggak terlalu apa ya, kalau dibikin dua kan susah kan mau ngaturnya, kalau lagi keadaan pembelinya terlalu rapet kan, kalau bertiga tuh nyaman, jadi ya yang ngelayanin, yang ngipas, yang bungkus kan, jadi kadang nganter juga itu nyaman, itu udah harus setting memang harus. Kalau bicara kelebihan kan tadi udah disampaikan. Kalau menurut Bapak kira-kira kekurangan atau kelemahan apa yang perlu diperbaiki dari usaha Bapak ini? Ya kalau saya lihat cuman ya kalau kekurangan yaitu di posisi yang kurang cuaca yang jelas. Kalau yang lain-lainnya saya kira cukup sih. Sudah baik ya? Ya sudah aman itu. Terakhir nih Pak, kunci sukses Bapak ngejalanin bisnis ini dibandingkan bisnis-bisnis yang sebelumnya sampai bertahan 5 tahun kan ini. Ya. Kunci utamanya apa Pak? Ya kita pertamanya itu niat dulu ya. Niat pasti. Nah, keduanya kita tawakal, sabar, kesabaran yang keuletan yang jelas. Itu kuncinya itu. Sabar, tekun. Jadi kita istilahnya benar-benar apa ya, udah yakin gitu. Kunci sukses di situ. Kesabaran, keuletan dan yakin. Di luar dari menjaga kualitas produk. Ya, terutama mutu. Ya. Dan kualitasnya dijaga, jangan sampai dirubah. Itu yang utamanya, itu paling utama jelas. Ya. Konsepnya seperti itu. Oh ya, satu lagi, kalau boleh tahu bisnis bakso bakar di sekitar sini ada kompetitor nggak sih Pak? Ada yang lain gitu? Kalau di sekitar sini nggak ada ya, sekitar saya. Pokoknya di sekitar sini nggak ada aja. Oh gitu. Belum ada. Jadi memang sendiri ya di sini gitu. Jadi Ya, unggul dari yang lain gitu. ya memang beda dengan ya itu. Ya, ada satu dua, cuman ya kondisinya banyak yang udah nggak jalan gitu tuh kondisi. Nggak bertahan. Kedepannya dari usaha Bapak ini kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Apakah ingin dibuat produk frozennya atau dibuat apa gitu selain berjualan di pinggir jalan seperti ini? Ya kalau saya sempat berpikir memang untuk kedepannya itu ya memang cita-cita juga sih ya, untuk cari lokasi yang buat kayak sejenis kafe kan, kita bisa iya. makan nyantai, ada minumannya, ada musik pelannya kan Iya. gitu. Terus yang kedua kalau ada yang order kayak orang di model kampus-kampus ngambil siap saji bisa, itu kapanpun bisa, tergantung ukuran dan kekuatan kemampuan yang Iya. jelas itu. Untuk kedepannya paling itu untuk perkembangannya jelas. Ya mungkin itu aja Pak. Ya. Makasih udah mau diwawancara sama Iya saya. sama-sama. Mohon maaf juga udah ganggu waktunya lagi Iya. jualan. Gak apa-apa. Ya mungkin itu wawancara saya dengan pemilik usaha bakso bakar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.